Halo, welcome to my channel. Hari ini kita akan bahas market crypto lagi. Ini banyak ya untuk hari ini yang kita bahas bagaimana kondisi si FTX, SPF, Binance dan para exchanger-exchanger dan masih banyak lagi project-project yang perlu kita bahas. Jadi ini sangat penting ya buat teman-teman. Jangan di skip videonya. Kita mulai dulu di coin market cap hari ini 841,93 billion naik 0,96%. Bitcoin 16.700-an, Ethereum 1.255, BNB 286,11, SRP 0,35, Dogecoin 0,087, Cardano 0,33, Polygon Matic 0,93 dan Polkadot 5,79. Jadi Polygon naik ke peringkat 10 CMC Coin Market Cap. Hari ini market ada yang hijau, ada yang merah ya. Eh, untuk hari ini kita mulai dari mana ya Nanya? Kita akan bahas ini si siapa? Si FTX. Nah, di sini gua menemukan berita eh, ada backdoor yang dibuat oleh tim financial engineering dari SBF yang dulunya juga di Alameda Research yang mengizinkan FBF untuk mentransfer dana tanpa ketahuan auditor. Jadi ini si FBF ini dia mentransfer dana tanpa diketahui oleh auditor ya sebesar kurang lebih 1 miliar FTX. Itu masih berita ya, tapi ini juga eh, efek domino juga dari apa blockchainnya Tron ya yang kemarin sempat agak heboh, tapi sekarang udah ini ya udah membaik. Nah, di sini juga menemukan CRO crypto.com, itu exchanger yang diduga oleh si Cihet itu menggunakan sistem yang sama dengan FTX. Ya, jadi si crypto.com itu, exchanger itu, dia menggunakan dana customernya untuk dijadikan sebuah kolateral. Simbolnya seperti itu. Kolateral itu apa? Itu simbolnya gini. Gua nabung ke bank, nah duit gua di bank itu diputerin lagi. Jadi liquidity-nya nggak ada. Kalau saya tarik uang sewaktu-waktu itu uangnya nggak ada. Jadi ya kita berpikir lah. Sekarang banyak pecinta apa ya, banyak di orang-orang di kripto itu sudah hilang kepercayaan di para exchanger sejak runtuhnya FTX. Karena apa, FTX itu exchanger terbesar nomor 2 setelah Binance. Gua juga sempat ada dana di sana yang beberapa video yang lalu ngikutin bull atau bear. Gua sanggup di sana udah ini ya, meskipun Bitcoin turun tapi cuan Bitcoin gua cuman cuannya itu nggak bisa gua tarik, itu permasalahannya. Jadi gua termasuk korban dari FTX juga. Cuman senengnya gua nggak ini ya, nggak terlalu banyak gua masukin di FTX. Untuk spot gua simpen di cloud wallet, untuk scalpingan gua bagi di FTX dan Binance. Kalau main derivatif gua di Binance, kalau main bull bear itu gua di FTX. Jadi yang dana gua hilang itu dana yang bull di FTX, termasuk modal juga ya itu. Terus kita lihat dari ini ya, si penjelasan dari si crypto.com itu juga ada salah transfer ya, dari CEO-nya crypto.com itu salah transfer ke salah satu exchanger Get.io itu dalam jumlah ETH yang cukup besar, tapi sudah diklarifikasi ya. Cuman kalau kita mau berpikir lebih bijak, itu bukan yang pertama kalinya dari crypto.com salah transfer ke exchanger lain.
Nah, di sini dari Get.io juga sudah meluruskan dia akan mengembalikan dana yang sudah masuk ke Get.io ke crypto.com lagi. Itu masih apa ya? Masih bad news. Jadi gini, runtuhnya FTX dan Alameda Research itu akan berkelanjutan. Berkelanjutannya seperti apa? Itu akan ada korban lagi, korban lagi, korban lagi. Contoh itu Solana si FTX, dia mempunyai project Solana yang sangat besar, makanya itu si Solana turun sangat drastis. Terus ada di project beberapa koin Algorand dan koin-koin OP itu termasuk putarannya uang dari FTX juga. Dan di si FTX itu kemungkinan eh, kemungkinan bangkrutnya itu karena dia suntik dana di politik di politik Amerika Serikat. Itu yang kemungkinan terbesar membuat dia kolaps atau bangkrut. Terus ini ada lagi AAX stop operasional 7 sampai 10 hari. Yang katanya ini dari berita itu ada yang bilang liquidity-nya kurang, ada yang bilang terkena hack. Nah, jadi setelah FTX pasti ada anak buahnya FTX. Anak buahnya apa? Itu maksudnya yang sebelum FTX collapse itu bekerja sama project-projectnya, entah dananya, entah apanya itu bekerja sama dengan FTX, itu juga akan mengikuti FTX. Meskipun dia tidak collapse 100%, cuman dia akan mengalami kebangkrutan. Ini yang terbaru ini AAX, dia sementara ini masih stop operasional maintain lah. Dia mengumumkan maintenance 7 sampai 10 hari yang dengan alasan dia terkena hack. Ada juga di berita yang liquidity-nya kurang atau semacamnya. Nah, di sini koin TWT atau koinnya Trust Wallet itu kami nggak berapa ya kemarin 50%-an lebih lah. Karena apa ya? Karena kita nyimpan di DeFi dan para exchanger udah banyak yang bangkrut, maka para ya kita lah retail kita seperti kita cenderung takut dana kita hilang, jadi kita pindahkan ke Trust Wallet. Ya secara otomatis koinnya Trust Wallet itu akan naik karena fee-nya di Trust Wallet itu memakai koin TWT, otomatis kita akan beli koin TWT juga, itu sudah otomatis. Terus so BTC itu apa ya, kalau nggak berepatnya Bitcoin itu di pack yang di atas ini ya, yang di atas networknya Solana itu di pack karena ke bawah di projectnya Solana yang di backing oleh uh, FTX juga itu di pack, itu masih ya gimana ya, ini masih sebenarnya ini kondisi uh, masih belum stabil, jadi kita main aman aja ya. Terus ini nih yang menarik, ada di crypto.com juga. Dia nyimpen dalam nominal banyak dalam bentuk koin Shiba Inu ya, kita kurang tahu lah, tapi kita berharap aman lah di Shiba. Meskipun dia nyimpan banyak Shiba, ya kemungkinan dia market market makernya si koin Shiba Inu, bisa jadi, semuanya bisa jadi. Nah, terus ada konspirasi juga di SBF ini, yang katanya dari salah satu media yang mengutip, dia ingin balas dendam dengan Suzu dengan yang pertama menghancurkan si Luna, yang kedua Three Arrow Capital, dan si si SBF ini harus menerima apa ya, imbal baliknya dengan Alameda Research rugi sebesar kurang lebih 10 miliar. Terus nah ini dari Cset menge-tweet bentar.
ini peringatan dari CZ ya. Jadi jarang-jarang loh CZ memperingatkan kita apa ya, memberikan bad news di dunia cryptocurrency. Nah, di sini dia bilang yang memakai third party dengan sistem API atau yang pakai bot lah, istilahnya mereka trading pakai bot itu wajib waspada. Itu kata Ciset ya, bukan kata gua. Yang pertama, user akses web palsu, API-nya ditarik dengan metode phishing. Terus yang kedua, cari akun dengan dana raksasa atau jutaan dolar. Yang ketiga, beli token nggak terkenal. Yang keempat, dump tokennya. Yang kelima, tapi nggak bisa di WD. Terus yang terakhir, hacker dapat keuntungan dari pump token. Jadi hati-hati ya, ini yang menggunakan trading API atau yang gini ya, kalian beli bot trading terus kalian konekkan API. Contohnya kalian menggunakan exchanger Binance. Kalian konekkan API Binance akun kalian itu di robot trading tersebut. Itu hati-hati, lebih baik main amannya saja sekarang. Buang buanglah semua itu kita main bersih. Kita ya tinggalkan, bukan tinggalkan sih, sementara kita tinggalkan entah itu udah exchanger Binance ataupun exchanger lainnya. Kalau gua sementara ini gua taruh di cloud wallet untuk spot ya, terutama dana gua yang besar itu di spot market. Itu yang wajib kita waspada ya untuk hari ini. Kita lanjut cek chartnya Bitcoin. Hmm. Kita akan analisa Bitcoin hari ini pergerakannya di area mana dan kemungkinannya seperti apa, lalu bagaimana setup kita. Tadi juga udah gua post ya di community-nya YouTube, gua post ada beberapa berita penting. Kita akan analisa Bitcoin. Hmm. Nah, di sini kita cari setup lah untuk Bitcoin. Kita lihat time frame daily dulu bagaimana. Hari ini nutup hijau di candlenya Bitcoin. Hmm, tepat berada di support ya, kemungkinan masih ini ya, masih agak sulit untuk Bitcoin dianalisa. Ini ada resisten yang kuat juga di sini. Kita lihat di time frame 4 jam masih ini ya, time frame 1 jam. Nah, di sini tadi sore Bitcoin ini rebound di area 15.700-an, di area support di sini ya. Ini ada support. Ini supportnya Bitcoin. Jadi pairnya Bitcoin sekarang udah breakout. Jadi gini ya. Untuk hari ini setelah saya record video ini, Bitcoin jika bisa mempertahankan area 16.600-an di area sini, ini kita jadikan support. Nah, jika dia bisa mempertahankan area 16.500 sampai 16.600-an, tidak jebol ke area sini lagi, kemungkinan besar pergerakan Bitcoin akan di area 16.600 sampai nah, bentar.
sampai 17.100-an ya. Jadi untuk area Bitcoin hari ini, jika nih ya, jika Bitcoin bisa mempertahankan area 16.500 sampai 600-an, kemungkinan dia akan bergerak ke area 17.000 sampai 17.200-an. Kurang lebih di area sini ini ada support untuk Bitcoin. Ada resisten untuk Bitcoin. Nah, kemungkinan Bitcoin akan tersetlist di area sini untuk beberapa jam ya. Ini untuk mungkin untuk short term karena ini time frame 1 jam. Lebih detailnya kita akan bahas besok bagaimana juga pergerakan. Jadi yang kita perhatikan hari ini di sinilah. Kalau ingin open short tunggu di area 17.000 sampai 17.200-an. Kalau ingin long tunggu di 16.500 600-an Bitcoin. Jadi nggak, market kayak gini kita nggak bisa cari cuan gede-gede, profit gede-gede. Yang penting dikit-dikit tapi profit lah. Karena ini mudah sekali dikocok di Bitcoin, mudah sekali di ini ya, pump and dump ya. Untuk volumenya turun sangat drastis loh. Yang kemarin waktu turun itu dia di 100.000 lebih lah itu volumenya, dan sekarang turun di 80-an kalau nggak salah tadi. Jadi yang kita perhatikan di area 16.500 sampai 600 untuk support, untuk resisten itu 17.000 sampai 17.200. Perhatikan di area situ aja. Itu untuk Bitcoin. Nah, jadi analisa Bitcoin untuk hari ini itu aja. Semoga video ini dan berita ini bermanfaat buat teman-teman. Sekian, terima kasih dan bye-bye.